Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama dengan kami di channel YouTube Ngaji Quran Online. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar tentang masalah qadha dan fidyah. Ya, siapa sajakah di antara orang-orang yang boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan yang diwajibkan membayar qadha atau yang diwajibkan mengqadha atau mengganti puasanya atau membayar fidyah. Di sini kita sudah hadirkan tabelnya. Ini tabelnya dibuat oleh guru kita Dr. Buya Yahya untuk memudahkan kita memahami tentang masalah qadha dan masalah fidyah. Karena di antara orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan itu, ya, di antara mereka ada yang diwajibkan qadha, tidak diwajibkan fidyah. Ada juga yang diwajibkan bayar fidyah tapi tidak diwajibkan mengqadha puasanya. Ada juga yang tidak diwajibkan fidyah juga tidak diwajibkan qadha. Ada juga yang wajib fidyah, bayar fidyah, ada juga yang wajib mengqadha puasanya. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti di dalam video kali ini. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa siapa sajakah orang yang boleh tidak berpuasa, ya. Jadi orang yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu ada 9 orang, ada 9 golongan. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila, yang ketiga adalah orang sakit, yang keempat adalah orang tua, maksudnya orang tua yang sudah sepuh, yang kelima adalah orang musafir, yang keenam adalah wanita hamil, yang ketujuh adalah wanita menyusui, yang kedelapan adalah wanita haid, dan yang kesembilan adalah wanita yang nifas setelah melahirkan. Jadi itulah 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, di antara mereka siapakah yang wajib membayar fidyah? Siapa saja juga yang wajib mengqadha, ya. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya. Nah, namun teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku saku, ya, buku ukuran saku fikih praktis puasa Ramadan yang ditulis oleh guru kita Buya Yahya, silahkan hubungi kami di 02802 0823 4683 0141. Sekali lagi 0823 4683 0141. Baiklah. Sekarang kita lihat, yang pertama yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik, ya, anak kecil yang belum balik. Nah, anak kecil yang belum balik nanti ketika mereka sudah mukallaf, sudah akil balik, ya, maka mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama ia masih kecil, dan tidak juga diwajibkan membayar fidyah. Itu untuk anak kecil, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ini tanda kali, ya. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa atau tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah orang gila. Nah, orang gila ini ada rinciannya, ya. Orang gila ada rinciannya. Kalau orang gila tidak disengaja, gilanya itu terjadi dengan alami tanpa melakukan sesuatu yang membuat ia menjadi gila, maka ketika dia sembuh dari gilanya, ia tidak diwajibkan untuk mengqadha dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Yaitu untuk orang gila yang tidak sengaja, gilanya terjadi secara alami. Kemudian yang kedua, orang gila yang gilanya disengaja, ya, yang gilanya disengaja, apakah dia melakukan mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan misalnya ia gila, maka ketika dia sembuh nanti dari gilanya, maka dia diwajibkan mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan selama bulan suci Ramadan dengan sebab gila yang ia sengaja tadi. Ya, di guru kita itu memberikan contoh seperti mengkonsumsi obat-obatan misalnya, sehingga dengan mengkonsumsi obat-obat itu dia menjadi gila. Nah, maka orang yang gilanya disengaja
maka dia harus mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan setelah ia sembuh dari gilanya dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang sakit. Ya, orang sakit yang di sini yang dimaksud yaitu orang yang sakitnya itu yang menyebabkan bisa bertambah parah dengan sebab ia menjalankan ibadah puasa atau penyakitnya bisa lambat kesembuhannya dengan sebab apabila dia menjalankan ibadah puasa. Itu orang yang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Adapun sakit-sakit yang lain seperti sakit bisul, ya, itu tidak ada hubungannya dengan puasa ya. Itu tetap diwajibkan untuk berpuasa. Beda halnya kalau penyakit mah, penyakit asam lambung misalnya, itu bisa menjadi parah dengan sebab kita berpuasa. Ya. Orang yang sakit, ini juga ada rinciannya. Sakit yang ada harapan sembuh, ya. Sakit yang ada harapan sembuh. Ya, sakit yang ada harapan sembuh, nanti setelah dia sembuh dari penyakitnya, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Ini tabel qadha ya. Dia diwajibkan untuk mengganti puasanya yang ia tinggalkan selama bulan Ramadan saat dia sakit. Ya, itu jika masih ada harapan sembuh. Dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, adapun jika sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya, tidak ada harapan sembuh, maka tidak mungkin dia mengqadha puasanya lagi. Dia sakit misalnya dari umur 40 tahun sampai umurnya 70 tahun sakit terus. Maka dia hanya membayar fidyah, tidak wajibkan mengqadha. Karena bagaimana dia mau mengqadha kalau dia sakit tidak sembuh-sembuh? Maka puasa yang ia tinggalkan di dalam bulan Ramadan yaitu diganti dengan membayar fidyah. Oke. Itu yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa adalah orang sakit. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah orang tua lanjut usia. Orang tua yang sudah sepuh. Ya, orang tua yang sudah sepuh ini dihukumi seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Karena orang tua itu ya tidak mungkin lagi bisa kembali menjadi muda ya. Tidak ada harapan lagi untuk kembali menjadi muda. Maka dia tidak diwajibkan mengqadha puasanya, dia hanya diwajibkan bayar fidyah. Nah, diwajibkan hanya bayar fidyah, tidak wajibkan mengqadha karena tidak mungkin lagi kembali menjadi muda untuk mengqadha puasanya. Ya, itu. Sekarang orang yang kelima, orang yang boleh tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan adalah orang yang bepergian atau musafir. Ya, ketentuannya orang itu disebut sebagai musafir. Yaitu ketentuannya diantaranya adalah jarak perjalanan yang akan ditempuh itu tidak kurang dari 84 km. Tidak kurang dari 84 km. Kemudian yang kedua, orang musafir ini saat ia ingin tidak berpuasa esok harinya, maka dia sudah harus berada, ya ini di bulan Ramadan ya, dia sudah harus berada berstatus musafir sebelum masuknya waktu subuh. Nah, sebelum masuknya waktu subuh. Jadi syaratnya dia boleh meninggalkan puasa, tidak berpuasa keesokan harinya, dia sudah berstatus musafir sebelum masuknya waktu subuh. Nah, adapun jika dia sudah masuk waktu subuh, dia belum memulai perjalanannya, masih di rumah, maka keesokan harinya dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Nah, adapun jika nanti di dalam perjalanan dia merasa berat karena mabuk kendaraan misalnya dan lain sebagainya, maka dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi bukan dengan alasan musafir, akan tetapi karena dihukumi tadi seperti orang yang sakit yang merasa berat untuk berpuasa. Ini orang musafir. Jadi sekali lagi, orang yang musafir itu harus sudah berada dalam perjalanan, minimal itu kata guru kita Buya Yahya sudah keluar dari batas kecamatan tempat ia tinggal sebelum masuknya waktu subuh. Maka setelah besok paginya ya dia sudah boleh makan karena dia sudah berstatus musafir sebelum masuknya waktu subuh. Ya, beda halnya tadi dengan orang yang masih di rumahnya setelah masuknya waktu subuh, maka dia tetap diwajibkan berpuasa di pagi harinya. Adapun nanti dalam perjalanan
saat dia dalam perjalanan nanti terasa berat untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa atau membatalkan puasanya, tapi dengan bukan dengan alasan musafir, tapi dengan alasan dihukumi seperti orang yang sakit, yang lemah, mendapatkan dirinya lemah, tidak bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Itu untuk orang musafir. Untuk keterangan selengkapnya kalian boleh, teman-teman boleh melihat penjelasan guru kita Buya Yahya. Bisa dilihat di channel YouTube beliau tentang orang musafir ini yang boleh meninggalkan puasa, atau silahkan hubungi kami untuk mendapatkan bukunya di 0823 4683 0141. Yang keenam, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang hamil. Ya, orang hamil. Ini orang hamil nanti sama dengan orang sui. Orang hamil jika dia boleh tidak berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Oh, tadi maaf ya. Tadi kita belum bahas tentang orang musafir. Orang musafir ini dia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan selama musafir di dalam bulan suci Ramadan, dan ia tidak diwajibkan fidyah. Jadi nanti setelah di luar bulan Ramadan dia harus mengganti puasa yang ia tinggalkan. Orang musafir ya, orang musafir atau bepergian. Adapun orang hamil, ya, orang hamil ini ada rinciannya. Ini agak rumit ya. Ini ada 3 rinciannya. Orang hamil boleh tidak berpuasa. Adapun masalah qadha dan fidyahnya, ini ada rinciannya. Yang pertama, jika orang hamil itu tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jadi dia itu tidak berpuasa karena khawatir dirinya jangan sampai dirinya sakit karena sedang hamil. Maka orang hamil yang tidak berpuasa dengan alasan seperti itu, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasanya, untuk mengqadha puasanya, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya, yang kedua, orang hamil jika dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, jadi dia mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Maka jika alasannya seperti itu meninggalkan puasa Ramadan, maka dia diwajibkan untuk qadha, mengganti puasanya, tapi tidak diwajibkan bayar fidyah. Adapun jika orang hamil itu meninggalkan puasa Ramadan hanya mengkhawatirkan bayinya saja. Nah, ini. Jadi jika dia hanya mengkhawatirkan dirinya saja. Jadi tanya, kenapa tidak puasa? Kalau saya sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya khawatir dengan bayi yang ada di dalam kandungan saya. Saya khawatir dengan anak saya yang ada di dalam kandungan saya. Maka saya tidak berpuasa. Jika dia mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia diwajibkan untuk mengqadha, juga diwajibkan bayar fidyah jika mengkhawatirkan dirinya saja. Nah, adapun tadi jika mengkhawatirkan dirinya, yang kedua mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, maka dia hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Tapi jika dia mengkhawatirkan bayinya saja, maka dia diwajibkan qadha, juga diwajibkan bayar fidyah. Tentu ini butuh kejujuran ya. Tentu butuh kejujuran. Demikianlah pendapat guru kita di dalam mazhab Syafi'i yang dihadirkan oleh guru kita Buya Yahya di sini. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, orang yang boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan adalah orang yang menyusui. Jadi orang yang menyusui itu statusnya sama dengan orang yang hamil tadi. Ya, jika dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Jika dia khawatir tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya dan anaknya yang disusuinya, maka dia juga hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Namun ada catatan ya, ada catatan anak-anak yang dimaksud yang disusui di sini adalah anak-anak atau bayi yang umurnya di bawah 2 tahun ukuran hijriah. Adapun anaknya jika sudah lebih 3 tahun, lebih 2 tahun ke atas, itu sudah tidak berlaku ini. Ya, tidak berlaku ini. Ini berlaku hanya bagi orang yang menyusui anak di bawah 2 tahun ukuran hijriah. Ya, itu tadi rincian kedua. Jika orang itu meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, maka dia hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah.
Akan tetapi jika orang yang menyusui itu tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayinya saja, mengkhawatirkan bayi yang disusuinya saja tanpa mengkhawatirkan dirinya, maka dia wajib qada juga wajib fidyah. Nah, sekali lagi ini butuh kejujuran. Sekarang yang ke-8 yang boleh tidak berpuasa adalah wanita haid. Orang yang wanita haid. Wanita haid ini di luar bulan Ramadan dia harus mengqada atau mengganti puasa yang ia tinggalkan, tidak diwajibkan bayar fidyah. Nah, jadi orang haid ini haram untuk berpuasa ya. Orang yang haid haram untuk menjalankan ibadah puasa. Yang ke-9 yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang nifas setelah melahirkan. Orang yang nifas setelah melahirkan, maka nanti dia diwajibkan mengqada puasanya, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya, jadi itulah tadi 9 golongan orang yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu hanya boleh ya, bukan harus, tapi boleh. Adapun jika dia mau berpuasa, maka itu boleh-boleh saja. Nah, jika dia mau harus tetap berpuasa, kecuali yang dua ini, kecuali orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Adapun tadi yang anak kecil mau berpuasa boleh. Orang gila, ya orang gila nggak ada yang berpuasa ya. Orang sakit, ya itu boleh-boleh saja berpuasa jika tidak membahayakan dirinya. Demikian juga orang tua yang sepuh, itu juga boleh-boleh saja berpuasa jika sekiranya tidak membahayakan dirinya. Demikian juga orang bepergian, walaupun jarak yang ditempuh itu 84 km, dia lebih dari 84 km, dia boleh untuk tetap berpuasa. Ya, demikianlah penjelasan tentang qada dan fidyah. Nah, sekarang di sini ada keterangannya, besarnya satu fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud ya. 1 mud itu 0,6 kg. Kalau ditakar itu kurang lebih 3/4 liter untuk 1 hari puasa yang ia tinggalkan. Jadi satu mud untuk 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Ya, jadi kalau misalnya kita meninggalkan puasa 6 hari, maka ini 3/4 liter, 3/4 liter dikali misalnya 6 hari dikali 6. Karena ini 3/4 liter 0,6 kg ini untuk 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Ya, tapi kalau mau kasih lebih, kasih cukup jadi 1 liter ya, itu lebih bagus lagi. Yang lebihnya itu dianggap sebagai sedekah. Ya, demikianlah pelajaran kita pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memiliki buku fikih praktis puasa Ramadan oleh Buya Yahya, silahkan hubungi kami di 0823 46830141. Bagikan video ini kepada sahabat, keluarga dan seluruh media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.